Halo, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan semua Fakultas Teologi. Kami dari Kompak. Pada saat ini kita akan melakukan bincang-bincang santai atau biasa disebut dengan podcast dalam mata kuliah homiletika. Dan pembahasan kita kali ini sudah ada narasumber yang hebat. Di sini ada Pak Lukas. Pak Lukas mulai memperkenalkan nama. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Pipaliana Tursi, angkatan 2022 Fakultas Teologi. Dan ada Bapak di sini. Ya, terima kasih. Nama saya Lukas Sukan. Saya dari GKI Salatiga. Tugas setiap hari adalah sebagai pengurus KPPI, Komisi Pengajaran dan Pengabaran Injil di GKI Salatiga. Kemudian sekaligus sebagai supervisor lapangan mahasiswa PPL 2 dan 4 di GKI Salatiga. Oke Bapak. Jadi kali ini kita akan bincang-bincang santai mengenai pengalaman Bapak ketika Bapak berpelayanan di GKI. Kira-kira minat Bapak atau bentuk khotbah apa yang Bapak paling senangi ketika melihat seseorang berkhotbah gitu? Ya, terima kasih. Menurut saya khotbah yang menarik itu adalah khotbah yang jelas dan juga khotbah yang tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu panjang juga bisa, dan juga harus khotbah yang sangat relevan dengan dan juga menjawab kebutuhan-kebutuhan jemaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak harus terlalu panjang, tapi harus menjawab kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anggota jemaat setiap hari. Kemudian yang kedua adalah khotbah tidak hanya sekedar menyampaikan firman Tuhan, tetapi khotbah yang menguatkan, menghibur, memberikan pengharapan pada anggota jemaat sehingga ketika mereka pulang dari gereja mereka lebih semangat lagi untuk terus menjalani kehidupan mereka. Kemudian yang berikut adalah khotbah harus relevan dengan kehidupan sehari-hari, diambil konteksnya dari kehidupan sehari-hari jemaat. Jadi tidak mengarang dari mana-mana, tapi harus apa yang dialami oleh jemaat itu yang diangkat dalam bentuk khotbah atau tema khotbah yang dipilih pada hari itu. Kira-kira begitu. Oh, terima kasih Bapak. Dan pertanyaan yang kedua, apakah usulan Bapak dan saran atau bentuk khotbah ketika misalnya mahasiswa PPL nih ketika mau gitu di GKI Salatiga, apakah usulan Bapak atau saran-saran Bapak untuk mereka ketika mereka berpelayanan, untuk saran-saran bentuk khotbah dan lain sebagainya itu bagaimana Pak? Ya, menurut saya khotbah itu harus sistematikanya jelas. Sistematika yang saya maksudkan di sini adalah pertama ada pengantar atau bisa juga ada ilustrasi-ilustrasi yang menarik yang menyiapkan anggota jemaat yang akan mendengarkan khotbah itu supaya lebih tertarik pada awalnya. Karena awal itulah yang sering membuat jemaat kepingin untuk mendengarkan khotbah itu. Jadi yang pertama pembukaan itu harus lebih menarik. Kemudian yang kedua itu penjelasan teks dari khotbah itu juga harus jelas. Konteks bacaan apa yang dipilih pada hari itu juga penjelasannya juga harus sangat jelas. Kemudian yang ketiga, sistematika yang ketiga itu adalah teks yang dipilih hari itu harus menjawab kebutuhan-kebutuhan jemaat. Ya, apa saja yang dialami oleh jemaat. Oleh karena itu saya lebih cenderung untuk memilih tema-tema yang relevan, tema-tema yang menarik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kebutuhan jemaat. Jadi sekali lagi pilihan tema-tema khotbah itu harus relevan dengan situasi yang dihadapi. Kemudian yang berikut adalah tema-tema yang berkaitan dengan tanggung jawab orang Kristen. Misalnya harus sudah pada momen-momen tertentu. Misalnya sekarang ini kan sedang masuk ke pilkada ya, sehingga tema yang dipilih itu adalah tema yang harus momen-momen tertentu pada saat itu yang dijawab, sehingga jemaat juga mempersiapkan diri untuk benar-benar melakukan hak mereka untuk memilih ya. Jadi tema-tema yang relevan. Atau ketika masuk di bulan keluarga, misalnya GKI Salatiga masuk bulan keluarga, tema yang dipilih adalah tema-tema yang ada kaitannya dengan keluarga. Kemudian yang berikut adalah khotbah supaya tidak terlalu panjang. Paling maksimal itu 20-30 menit. Karena khotbah yang terlalu panjang itu kadang ya bisa membuat orang juga bosan untuk mendengarkan khotbah itu. Ya. Kemudian berikut adalah sistematika berikut itu adalah pelayan firman atau khotbah harus memperhatikan audiens yang hadir pada waktu itu. Ya.
Misalnya kalau GKI Salatiga pada ibadah pagi jam 7 yang hadir itu adalah hampir sebagian besar orang tua. Jadi tema yang disampaikan ya mungkin ada kaitannya lebih banyak ke orang tua. Kemudian pada ibadah kedua jam 9.30 biasanya yang hadir adalah pemuda atau mahasiswa, sehingga teman-teman juga harus menjawab audiens yang dibutuhkan dan hadir pada waktu itu. Demikian pula ibadah yang pada sore hari. Kemudian yang berikut adalah saya ini supaya ada ibadah semacam ibadah intergenerasional yang tidak hanya kelompok-kelompok tertentu tetapi juga jadi satu. Orang tua, anak, dewasa, pemuda, mungkin ada momen-momen tertentu yang bisa ibadah bersama yang disebut dengan ibadah intergenerasional. Jadi saya pikir itu saja yang saya bisa sampaikan. Oke Pak, mungkin luar biasa. Jadi ketika penjelasan Bapak, saya menyimpulkan bahwa Bapak suka minat khotbah yang ketika orang berbicara tentang Tuhan itu berangkat dari konteks masyarakat atau konteks yang kita alami pada saat ini. Oke, sekian bincang-bincang kita singkat pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi guys. Dadah.